Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore adik-adik semua. Kita ketemu lagi di praktikum biomedik 2 untuk acara yang kelima, yaitu pemeriksaan angka kuman udara. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang pemeriksaan angka kuman alat makan, ya, metode plate. Sekarang kita akan belajar pemeriksaan angka kuman udara. Dulu waktu pengenalan alat ini sudah kenalkan juga bahwa kita menggunakan alat yang namanya midget impenger dan juga air pump sampler. Ini fungsinya adalah untuk menyedot udara dari ruangan masuk ke dalam sini. Nah, jadi masuk ke dalam sini. Dan ini nanti sudah diisi dengan menggunakan NaCl steril. Fungsinya adalah untuk menjaga agar angka kuman yang ada di udara terperangkap ke sini dan kondisinya akan terjaga tetap hidup. Oke, jadi alat yang kita gunakan adalah midget impenger dan juga air pump sampler. Ini dipakai untuk memompa udara masuk ke dalam midget. Itu ya. Jadi ini kenapa harus dilakukan? Ya, jadi gini. Di rumah sakit itu kan ada bagian-bagian yang memang harus kondisinya udara di sekitarnya itu harus steril. Salah satunya di ruang operasi. Itu wajib harus steril. Kenapa? Karena kalau di situ nanti udaranya mengandung bakteri, mengandung kuman, kemudian terjadi proses operasi di situ, tindakan medis di situ, dan bakterinya atau kumannya itu menginfeksi masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, itu nanti bisa menyebabkan terjadinya infeksi, dan kalau infeksi itu tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang menyebabkan kita harus tahu bagaimana caranya ngecek ruangan itu steril atau tidak, ruangan itu angka kumannya sesuai standar atau tidak, yaitu menggunakan metode ini salah satunya. Ya, untuk alat dan bahan saya rasa semuanya teman-teman sudah tahu karena sudah diperkenalkan di awal, dan media yang kita gunakan adalah media PCA atau platform agar yang padat. Kemudian ada alkohol 70% yang digunakan untuk sterilisasi secara kimia. Nanti ini dinyalakan, midgetnya akan nyedot udaranya masuk ke air pump samplernya akan nyedot udaranya masuk ke midget, dan di dalam midget ini sudah berisi NaCl yang steril atau garam fisiologis untuk menjaga kehidupan kuman yang kita ambil dari udara tersebut. Besok kalau misalnya teman-teman mau skripsi tentang pengukuran angka kuman di ruangan operasi di suatu rumah sakit atau klinik, atau di beberapa rumah sakit atau klinik, itu bisa menggunakan metode ini. Sangat simpel atau sangat sederhana, tetapi sudah bisa cukup untuk melakukan identifikasi angka kuman yang ada di udara. Nah, hampir sama dengan mengukur angka kuman di alat makan, sama. Jadi kita bawa sampel angka kumannya itu menggunakan garam fisiologis, kemudian dibawa ke lab untuk ditanam atau diinokulasikan. Nanti setelah diinokulasikan, sama ada pengenceran 1, ada pengenceran 2, ada pengenceran 3, dihitung jumlah koloninya ada berapa. Semakin banyak koloninya, berarti semakin tinggi angka kuman yang ada di udara tersebut, atau semakin tidak berkualitas atau kualitas semakin buruk. Karena harusnya angka kuman itu tidak hampir bahkan tidak boleh ada ya untuk jenis-jenis bakteri tertentu yang bisa sangat mudah sekali menginfeksi pasien yang sedang mengalami tindakan medis. Jadi nanti silakan hasil itu dituliskan di bagian hasil. Jadi pengamatan pengenceran 1 itu ada berapa koloninya, pengenceran kedua itu ada berapa koloninya, pengenceran ketiga itu berapa koloninya, kemudian dihitung angka kumannya menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, lalu kalau sudah, apa yang dilakukan pembahasannya? Nah, pembahasan ini sesuai dengan buku di petunjuk praktikum. Yang pertama adalah fungsi dari perhitungan angka kuman udara itu untuk apa. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa perhitungan angka kuman udara ini diperuntukkan untuk ruangan yang harus dijaga sterilisasinya. Contoh, ruangan operasi. Kedua, ruangan untuk bioteknologi, misalnya untuk bayi tabung, itu juga nggak boleh ada kontaminasi. Kalau sampai sperma atau sel telurnya itu terkontaminasi oleh mikrobia, itu tidak bisa lagi untuk dilakukan proses pembuahan. Kemudian di lab kultur jaringan atau mungkin di lab patologi klinis, di mana dia akan melakukan pengembangan satu sel-sel tertentu, dan itu kalau terjadi kontaminasi bisa menyebabkan yang dilakukan itu tidak berhasil. Nah, ini harus
diuji apakah memang udara yang ada di ruangan-ruangan penting tersebut itu adalah ruangan yang bebas dari angka kuman atau memang justru banyak angka kumannya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari segala proses yang dilakukan, perhitungan angka kuman dan fungsi dari setiap reagen, sama seperti yang di pengukuran angka kuman pada alat makan, ya. Proses pertumbuhan mikroorganisme di sini harus dibahas. Kenapa kok mikroorganisme kuman bisa tumbuh dari ruangan, dimasukkan udara, kemudian ketika ditanam kok bisa ada kumannya? Itu dari mana datangnya? Dari mana? Bagaimana kok proses pertumbuhan itu bisa terjadi? Silahkan dibahas. Ada kurva pertumbuhan mulai dari lag fase, fase logaritma, fase stasioner, kemudian fase kematian. Silahkan itu dibahas. Kemudian apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu juga silahkan dimasukkan di dalam pembahasan. Selain juga fungsi dari semua bahan yang digunakan seperti NaCl, fungsinya untuk apa? Sama seperti di usap alat makan, dalam menjaga agar kuman yang tertangkap itu bisa dibawa ke lab dalam kondisi yang masih hidup atau dipertahankan kehidupannya menggunakan garam fisiologis steril. Kemudian hasil yang diperoleh, bagaimana hasilnya? Apakah memang hasil yang diperoleh itu angka kuman udaranya memenuhi standar atau tidak? Silakan cari peraturan yang mengatur tentang jumlah angka kuman udara yang diperuntukkan misalnya di ruangan pendidikan, di ruangan untuk klinik kesehatan atau di ruangan kantor itu seperti apa? Silakan nanti dibahas di sini. Jadi dibandingkan dengan peraturan yang ada. Nah, mungkin itu adik-adik semua tidak capek-capek Bu Yuni mengingatkan, jangan lupa untuk menulis laporannya dan mengumpulkan sebelum acara praktikum minggu depan, dan jangan lupa lihat juga video tutorial untuk praktikum menghitung angka kuman udara dan belajar untuk pretest minggu depan, ya. Mungkin itu yang bisa Bu Yuni sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID-19. Dan Bu Yuni akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.